dan salam semangat untuk kita semua. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal pada tanggal 23 sampai 27 Agustus. Nah, oleh karena itu silahkan kalian ambil buku kalian dan kalian bisa cocokkan dengan jawaban yang sudah kalian tulis di buku tugas kalian. Kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pada tanggal 23 Agustus IPS. Pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Nah, jawabannya, sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya yang terus tersedia dan dapat dikelola dengan jumlah yang banyak. Kemudian yang nomor 2, tuliskan 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Kemudian yang nomor 3, apa yang dimaksud sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui? Jawabannya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya yang jumlahnya terbatas dan pembentukannya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan yang terakhir, 3 contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya adalah minyak bumi, emas, besi, dan berbagai hasil tambang yang lainnya. Nah, inilah jawaban pada tanggal 23 Agustus mata pelajaran IPS. Selanjutnya yang kedua adalah IPA, masih di tanggal 23 Agustus. Yang pertama, manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Nah, di sini manfaatnya ada berbagai macam, yaitu yang pertama membantu proses pengeringan, menyehatkan tulang, sumber penerangan, menghasilkan energi listrik, membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, inilah manfaat energi matahari bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, manfaat energi air bagi kehidupan sehari-hari, yaitu digunakan untuk keperluan hidup makhluk hidup, menghasilkan energi listrik, dan menyuburkan tanaman. Yang ketiga, manfaat energi angin bagi kehidupan sehari-hari. Angin dapat menyejukkan udara, menghasilkan energi listrik, membantu menggerakkan kapal, dan membantu olahraga angin. Yang keempat, manfaat energi listrik bagi kehidupan sehari-hari. Di antaranya adalah sumber penerangan, menghidupkan alat elektronik, dan menjadi sumber energi bagi manusia. Nah, inilah manfaat berbagai energi yang dapat kalian tuliskan kembali dan kalian tambahkan di buku kalian. Selanjutnya pada tanggal 24 Agustus mata pelajaran PPKN. Apa yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang kita terima dari lahir atau setelah melaksanakan kewajiban. Kemudian, hak-hak kita dalam kehidupan bermasyarakat adalah mendapat kenyamanan, perlindungan, kebebasan berpendapat, memilih tempat tinggal, memilih kepercayaan, dan memilih pekerjaan. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban kita dalam kehidupan bermasyarakat diantaranya adalah kewajiban membayar pajak, menaati aturan lingkungan, membantu sesama, menjaga kebersihan, dan menjaga kerukunan. Nah, itu ya jawaban PPKN tanggal 24 Agustus. Selanjutnya yang
bahasa Indonesia, di sini kalian diminta untuk menentukan topik dan kalian menjelaskan atau menceritakan yang ada pada gambar tersebut. Yang pertama, topik yang sesuai dengan gambar ini adalah pemborosan energi listrik. Nah, kemudian yang diceritakan pada gambar ini yaitu seseorang atau seorang remaja yang menghidupkan lampu di siang hari. Kemudian dia menonton TV padahal sedang bermain HP. Kemudian dia menghidupkan keran air padahal tidak digunakan. Dia menghidupkan kipas angin, juga menghidupkan radio padahal dia sedang mendengarkan musik menggunakan headphone. Kemudian peristiwa yang terjadi pada gambar tersebut adalah anak yang menghidupkan alat elektronik, lampu di siang hari, dan membuang-buang air. Artinya anak tersebut melakukan pemborosan energi listrik. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus mata pelajaran matematika, di sini tentukan taksiran atas dan taksiran bawah pada bilangan di bawah ini. Yang pertama kita akan bahas adalah taksiran atas. Nah, di sini kalian diminta untuk menentukan satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat hingga ribuan terdekat. 1254,5 satuan terdekatnya adalah 1255. Puluhan terdekatnya 1260. Ratusan terdekatnya 1300 dan ribuan terdekatnya 2000. Nah, ingat taksiran atas itu berarti dibulatkan ke atas. Berarti nilainya semakin bertambah. Ya, betul. Kemudian 3405,7 yaitu menjadi 3406, 3410, 3500 dan 4000. Kemudian yang ketiga 5221,9 menjadi 5222, 5230, 5300 dan 6000. Kemudian 2337,6 menjadi 2338, 2340, 2400 dan 3000. 7613,4 yaitu 7614, 7620, 7700 dan 8000. Nah, inilah taksiran atas dari beberapa bilangan. Sedangkan yang berikutnya adalah taksiran bawah. Nah, ini kalau taksiran bawah berarti dibulatkan ke bawah, tetapi untuk satuan terdekatnya itu tetap ya angkanya ya. Satuan terdekat dari 1254 ditaksirkan ke bawah menjadi 1254. Puluhan terdekatnya 1250, ratusan terdekatnya adalah 1200 dan ribuan terdekatnya 1000. Untuk 3405,7 menjadi 3405, 3400, kemudian 3400 lagi dan 3000. Mengapa ratusan ini menjadi 400? Karena ini dibulatkan ke bawah. Dan mengapa puluhannya ini sama 3400? Karena di sini adalah 0. Jadi ya. Oke, yang ketiga adalah 5221,9 yang menjadi 5221, 5220, 5200 dan 5000. 2337,6 menjadi berapa? 2337. Ya, betul. Kemudian 2330, 2300 dan 2000. 7613,4 jadi berapa? Ya, 7613. Kemudian 7610, 7600 dan 7000. Nah, inilah taksiran bawah dari 5 bilangan. Selanjutnya
masih sama matematika, yaitu taksiran terbaik satuan terdekat dan kita menentukan taksiran terbaiknya. Nah, sebelumnya kita menentukan terlebih dahulu taksiran atas dan taksiran bawah. Nah, taksiran atas menjadi berapa ini? Ya, 2166. Taksiran bawahnya 2165. Taksiran terbaiknya berarti kalian lihat di angka yang kedua. Nah, di sini satuan terdekat itu yang ada sebelum koma ini ya. Maka jika lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas, tapi kalau kurang dari 5 dibulatkan ke bawah. Oleh karena itu taksiran terbaiknya adalah 2165. Yang kedua adalah taksiran atasnya 5738 dan taksiran bawahnya 5737. Oleh karena itu taksiran terbaiknya yang mana? Ya, yang 5738. Sekarang kita ke puluhan terdekat. Nah, di sini taksiran atasnya menjadi berapa? Ya, 2170. Sedangkan taksiran bawahnya 2160. Ya, 2160. Maka taksiran terbaiknya adalah, nah ini 5 ya, ini 5 karena kan kita menentukan puluhan. Oleh karena itu kalau 5 ya menjadi 2170. Kemudian 5737, taksiran atasnya 5740, taksiran bawahnya 5730. Oleh karena itu taksiran terbaiknya yang mana? Ya, 5740 karena ini lebih dari 5 ya. Selanjutnya, ratusan terdekat. Nah, di sini taksiran atasnya menjadi 2200 dan taksiran bawahnya 2100. Taksiran terbaiknya yang mana? Ya, 2200. Betul. Karena angka keduanya ini adalah 6 ya. Selanjutnya, taksiran atasnya menjadi berapa? Ya, 5800 dan taksiran bawahnya menjadi 5700. Sehingga taksiran terbaiknya adalah 5700 karena yang angka kedua itu adalah 3 kurang dari 5. Sedangkan taksiran terbaik ribuan terdekat, taksiran atasnya menjadi 3000 dan taksiran bawahnya menjadi 2000. Nah, karena itu taksiran terbaiknya dilihat angka yang kedua ini adalah 1, maka menjadi 2000. Taksiran atasnya menjadi 6000 dan taksiran bawahnya menjadi 5000. Oleh karena itu taksiran terbaiknya adalah 6000 karena angka keduanya ini lebih dari 5. Oke, begitu penjelasan dari Bu Binti mengenai pembahasan soal. Silahkan digunakan untuk belajar dan apabila ada jawaban yang salah, silahkan diperbaiki dan dibenarkan. Dan semoga penjelasan ini digunakan untuk kalian mereview materi, juga untuk mempersiapkan kalian ulangan. Sekian dari Bu Binti, terima kasih dan sampai jumpa.